Hai teman-teman, kali ini kita akan bahas soal kita ambil dari e-book materi dan tryout TKA Matematika jenjang SMA umum disusun oleh guru matematika se-Indonesia. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu ya channel EduP, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, sebelum bahas soalnya, kalian wajib tahu materi TKA Matematika wajib SMA yang akan keluar. Ada 10 materi yang akan diujikan dan kalian wajib menguasai semua ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas materi yang bilangan real dan juga persamaan dan pertidaksamaan linear ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nomor 1 soal tentang bilangan real ya. Bentuk sederhana dari ini adalah, oke teman-teman, di sini ada bentuk bilangan berpangkat ya. Kalau ada pangkat, kemudian di sini dikurung, dipangkatkan lagi, maka artinya nanti pangkatnya itu dikalikan ya. Jadi dikalikan. Oke, jadinya ini samanya dengan X, kita tulis dulu X, kemudian pangkatnya ini kita kalikan. 3 kali 2 itu nilainya 6. Kemudian Y, pangkatnya di sini kan min 5. Min 5 kali 2 itu nilainya min 10. Kemudian Z, 2 kali 2 nilainya 4. Kemudian dibagi dengan yang bawah. Yang bawah ini pangkatnya juga sama dengan 2 ya. Berarti masing-masing yang di dalam ini kita kalikan dengan 2. Jadinya yang itu hasilnya adalah X pangkat 4 kali 2 nilainya 8. Kemudian Y-nya min 5 kali 2 itu min 10. Kemudian Z-nya ini 5 kali 2 nilainya 10. Nah, di sini ada yang sama ini, Y pangkat min 10 sama Y pangkat min 10 kita coret ya. Berarti udah hilang, tinggal X sama Z aja. Nah, sekarang kita lihat yang X di sini ya. X-nya kan yang atas ada X pangkat 6, yang bawah ada X pangkat 8. Berarti X-nya kita tulis kali aja X. Kemudian yang atas pangkatnya 6. Nah, kalau dibagi, itu berarti pangkatnya nanti naik menjadi min. Positif menjadi negatif ya. Positif 8 kalau naik menjadi negatif 8. Itu ya teman-teman. Kemudian Z, di sini nilainya 4. Kemudian plus 10 ini kalau naik menjadi min 10. Oke. Sehingga bisa kita tuliskan nilainya sama dengan X pangkatnya 6 kurangi 8 itu min 2. Kemudian Z pangkatnya adalah min 6. Nah, ternyata di bilangan ganda nggak ada. Di bilangan ganda tersedianya di sini pangkatnya min 2 ya. Oke, sekarang kita buat sama dengan pilihan ganda. Pangkatnya min 2. Nah, untuk yang depan ini berarti tinggal kurang X aja ya. X pangkat min 2. Kemudian yang Z, ya kan, biar jadi min 6, berarti min 2 kali 3. 3 kali min 2 kan nilainya min 6. Ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal nomor 2 ya, masih soal bilangan real. Dalam sebuah permainan kartu, setiap pemain diberi 10 kartu yang berisi bilangan-bilangan. Bilangan yang ada pada kartu tersebut adalah bilangan asli kurang dari 50. Ada beberapa aturan untuk mendapatkan poin. Pemain akan mendapat 5 poin jika mendapatkan kartu dengan bilangan prima. Sebaliknya, pemain akan mendapat 2 poin jika mendapatkan kartu dengan bilangan ganjil kecuali 1. Jika ada bilangan prima yang juga merupakan bilangan ganjil, poin yang didapat hanyalah poin prima. Poin tidak akan diberikan untuk kartu dengan bilangan 1, bilangan genap selain 2, atau bilangan komposit. Manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan masalah di atas? Jawaban bisa lebih dari 1. Oke, kita cek yang A. Jika pemain mendapatkan kartu dengan angka 7, maka pemain tersebut akan mendapatkan 5 poin. Oh, berarti masalahnya di poin ya. Oke. Ini akan mendapatkan 5 poin, ya kan? Akan mendapatkan 5 poin jika mendapatkan kartu dengan bilangan prima. Jadi kalau bilangannya prima itu akan mendapatkan 5 poin. Nah, di sini kan angka 7 ya. 7 itu kan berarti prima ya. Teman-teman masih ingat nggak? Bilangan prima itu berapa aja? Oke, bilangan prima ya, bilangan prima itu nilainya
paling kecil adalah 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu angka-angka ini dan 1. Nah, 7 itu termasuk bilangan prima, berarti benar ya. Yang 7 prima itu mendapatkan 5 poin, berarti yang A ini benar. Kemudian yang B, jika pemain mendapatkan kartu dengan angka 9, maka pemain tersebut mendapatkan 2 poin. Nah, di sini akan mendapatkan 2 poin jika mendapatkan kartu bilangan ganjil. Nah, kalau sampai sini aja masih benar ya. Tapi lihat di pernyataan ini, poin tidak akan diberikan untuk kartu dengan bilangan 1. Jadi kalau ada bilangan 1 nggak dapat poin. Kemudian bilangan genap selain 2, misalkan 4, 6, dan seterusnya, itu nggak dapat poin. Atau bilangan komposit. Jadi kalau ada bilangan komposit juga tidak akan mendapatkan poin. Nah, 9 itu bilangan komposit atau bukan? Iya, 9 itu termasuk bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Mudahnya, bilangan komposit itu adalah bilangan yang bisa disusun dengan bilangan selain dirinya sendiri. Contohnya 9 itu kan bisa disusun dari 3 kali 3. Atau bilangan yang bisa dibagi dengan selain dirinya sendiri. Kan 9 bisa dibagi 3, nilainya 3, ya kan? Bilangan komposit berarti ya selain bilangan prima, kan? Oke, berarti kalau bilangan komposit itu tidak dapat poin. Di sini katanya mendapatkan poin 2, berarti salah dong, ya kan? Oke, sekarang kita cek yang C. Bilangan komposit adalah bilangan yang bukan prima, sehingga angka 11 adalah bilangan komposit. Bukan ya, 11 itu bukan bilangan komposit. 11 adalah bilangan prima, karena tidak bisa dibagi dengan angka lain selain 11 dan 1. Berarti salah yang ini. Oke, yang D. Pemain yang mendapatkan kartu dengan angka 2 akan mendapatkan 5 poin. Nah, 2 itu kan termasuk prima, ya kan? 2 itu termasuk prima. Nah, karena prima berarti dia mendapatkan 5 poin. Itu benar. Ya, berarti D benar. Kemudian yang E, penjumlahan 2 bilangan prima hasilnya akan selalu bilangan prima. Coba kita cek. Primanya kita ambil 3. Kemudian ditambah dengan primanya 5. 3 tambah 5 kan 8. Nah, 8 ini bukan prima. Ya, jadi yang E ini salah. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang A dan D. Nomor 3, masih soal tentang bilangan real ya. Sebuah keluarga bahagia memiliki 2 anak. Kedua anak mereka adalah sepasang kakak beradik yang sangat akrab. Saat ini usia kakak 8 tahun lebih tua dibandingkan usia adiknya. Mereka sering bercerita tentang masa lalu. Momen yang paling mereka ingat adalah 4 tahun yang lalu saat mereka sekeluarga berkemah di suatu gunung. Kakak mengingat 4 tahun yang lalu usia adiknya sama dengan 2/3 dari usia kakak saat itu. Berdasarkan informasi tersebut, manakah dari jawaban pernyataan berikut yang sesuai dengan masalah di atas? Jawaban bisa lebih dari 1. Usia adik sekarang adalah 22 tahun. Bener nggak nih? Oke, kita bahas ya. Nah, di sini ada saat ini usia kakak 8 tahun lebih tua dibandingkan usia adiknya. Nah, kita misalkan aja ya, kalau di jawaban D itu ada X sama Y ya. X itu adalah kakak, kemudian Y itu adik, kita gunakan X dan Y aja ya. Oke, kalau kakak itu adalah X, kemudian adiknya adalah Y, maka usia kakak 8 tahun lebih tua dibandingkan usia adiknya. Berarti di sini model matematikanya adalah X sama dengan Y ditambah dengan 8 ya. Jadi usia kakak ini sama dengan usia adik ditambah 8. Kemudian yang kedua, 4 tahun yang lalu usia adiknya sama dengan 2/3 dari usia kakak. Nah, di sini adalah usia adik. Adik itu kan Y. Adik itu Y. Kemudian karena 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu berarti kalau sekarang itu Y, 4 tahun yang lalu berarti ya dikurangi 4. Nah, ini 4 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti min 5. Kalau 7 tahun yang akan datang berarti ini plus 7 gitu ya. Itu nilainya sama dengan 2/3. Oke, kita tulis 2/3 kali, kita buka kurung ya,
dari usia kakak saat itu. Nah, saat itu berarti 4 tahun yang lalu juga. Berarti kakak itu X dikurangi dengan 4 juga. Jadi masing-masing adalah 4 tahun yang lalu. Oke, langsung kita kalikan silang ya di sini ya. 3 kali Y nilainya adalah 3Y. Kemudian min 4 kali 3, min 12 sama dengan 2 kali X nilainya 2X. 2 kali min 4 berarti min 8. Jadinya di sini 3Y sama dengan 2X, ya kan? Min 12 kalau pindah ruas kan plus 12. 12 tambah 12 kemudian kurangi 8 berarti plus 4. Oke, sekarang kita lihat persamaan yang pertama bahwa nilai X-nya itu adalah Y plus 8. Nah, di sini ada X juga kan? Nah, yang X ini kita ganti dengan Y plus 8. Kita substitusikan ke sini. Jadinya menjadi 3Y itu sama dengan 2 kali X. X-nya kita ganti dengan Y plus 8. Ini mengganti posisi X-nya kita ganti dengan 8, Y plus 8. Kemudian masih ditambah dengan 4. Jadinya 3Y sama dengan 2 kali Y berarti 2Y. Kemudian 2 kali plus 8 berarti 16. Kemudian ditambah 4. Nah, ini 2Y kalau pindah ruas jadinya min 2Y. 3Y kurangi 2Y berarti tinggal Y saja. Kemudian 16 tambah 4 itu berarti 20. Kalau gitu umur adik sekarang adalah 20 tahun. Bukan 22 tahun. Berarti yang ini salah ya. Nah, kalau umur adiknya 20 tahun berarti umur kakaknya berapa? Umur kakak kan Y plus 8. Berarti Y-nya kan 20 nih. 20 tambah 8 berarti 28. Nah, untuk yang B, usia kakak sekarang 28 tahun. Bener ya, kakak itu usianya 28 tahun. Bener kan? Oke, yang B bener. Kemudian yang C, 5 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka adalah 58 tahun. 5 tahun yang akan datang. Kalau sekarang kan usia kakaknya 28 ya. Kalau 5 tahun yang akan datang berarti 28 tambah 5 itu 33. Ya kan? Kemudian ditambah dengan adik. Adiknya 5 tahun yang akan datang jadinya 25. Oke, berarti sama dengan 58. Oh, benar ya. Berarti yang C benar juga. Kemudian yang D. Yang D benar nggak ini? Model matematikanya adalah X min 8. Oke, di sini. Kalau ada X sama dengan Y plus 8, berarti X, kemudian Y-nya pindah ruas, positif menjadi negatif, Y, kemudian sama dengan 8. Nah, ini ternyata benar ya. Sama dengan ini kan. Kemudian 2X min 3Y sama dengan min 4. Nah, ini kita ambil dari yang ini teman-teman ya. 2X, kemudian 3Y-nya kita pindah ruas menjadi min 3Y. Kemudian sama dengan 4-nya pindah ruas jadinya min 4. Oke, benar juga ini. Yang ini benar. Maka yang D ini benar. Yang E, 2 tahun yang lalu perbandingan usia kakak dan adik adalah 3:2. Oke, 2 tahun yang lalu itu berarti dikurangi 2 ya. 28 kurangi 2 itu berarti 26 dibanding dengan 2 tahun yang lalu berarti 18. Ini kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 2 dapat 13, bagi 2 dapat 9. Maka yang ini salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, C, dan D. Oke, sekarang kita beralih ke materi persamaan linear ya, soal nomor 4 nih. Arsa, Dona, dan Rasti akan membeli keperluan sekolah di toko dekat tempat tinggal mereka. Arsa membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan 2 penggaris dengan harga sekian. Dona membeli sebuah buku tulis, 3 pensil, dan sebuah penggaris dengan harga sekian. Rasti membeli 1 buku tulis, 4 pensil, dan 2 penggaris dengan harga sekian. Oke, ini ada 3 variabel ya. Yang pertama adalah buku tulis, kemudian pensil, dan penggaris. Oke, kita misalkan dengan huruf apa? ABC misalkan ya. ABC. Boleh dimisalkan dengan X, Y, Z boleh, PQR juga boleh, terserah ya, nggak masalah. Yang penting ada 3 huruf. Oke, yang pertama ada Arsa, itu membeli 2.
ya kan? 2 buku tulis berarti samanya dengan 2A. Kemudian sebuah pensil berarti plus B aja. Kemudian 2 penggaris berarti 2C. Nilainya sama dengan 29.000. Berarti di sini ada 29.000. Oke. Sekarang yang Dona nih. Dona membeli sebuah buku tulis, berarti A saja. Kemudian ditambah dengan 3 pensil, berarti 3B. Kemudian ditambah dengan sebuah penggaris, itu berarti C aja. Nilainya sama dengan 22.000. Berarti ini sama dengan 22.000. Kemudian yang terakhir, si Rasti membeli 1 buku tulis, berarti A saja. Kemudian ditambah dengan 4 pensil, berarti 4B. Dan 2 penggaris, berarti 2C. Sama dengan 29.000. 29.000. Oke, sekarang kita dapatkan 3 persamaan ya. Kita akan eliminasi dan harus melibatkan ketiga-tiganya. Kita mau eliminasi dari yang mana dulu nih? Kita eliminasi dari yang persamaan 2 dan 3 dulu ya, yang udah sama-sama A di sini. Oke, di sini kita eliminasi dulu ya, kita kurangkan. A dikurangi A hilang, kemudian kita mengurangkannya dari yang bawah ke atas saja ya. 4B kurang 3B tinggal 1B atau B aja. Kemudian 2C dikurangi C berarti tinggal 1C atau C aja, sama dengan 29 kurangi 22 berarti 7 ya. Oke, berarti B tambah C sama dengan 7.000. Nah, selanjutnya kita harus melibatkan persamaan yang pertama dan juga harus mengeliminasi A-nya ya. Karena tadi sudah mengeliminasi A, berarti yang ini harus kita eliminasi A juga. Kita pakai misalkan yang 1 dan 2 aja ya. 1, 2 boleh, 1, 3 boleh, bebas ya. Misalkan kita pilih yang 1, 2 aja. Nah, biar A-nya ini hilang, berarti harus sama dong, ya kan? Kalau yang atas itu 2A, yang bawah juga harus 2A. Berarti yang bawah masing-masing harus dikali 2 ini. Persamaan yang kedua ini harus kali 2. Oke, yang atas ini kita tulis ulang. Kita tulis di sini ya, 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 29.000. Kemudian yang ini masing-masing kali 2. Itu menjadi 2A, kemudian plus 3 kali 2 itu berarti 6B ditambah C kali 2 berarti 2C sama dengan 22 kali 2 itu berarti 44 ya. Oke, berarti 44.000. Kita langsung eliminasi. 2-nya di sini hilang. Oh, ternyata C-nya juga ikut hilang. Berarti tinggal B-nya dong ya. 6B kurangi 1B itu tinggal 5B. Kita nguranginya dari bawah ke atas ya. Yang besar kurangi yang kecil. 44 kurangi 29 itu berarti berapa? 15 ya. Berarti 15.000. Oke, kalau gitu langsung ketemu B-nya sama dengan 15 bagi 5 itu 3. Berarti B-nya 3.000. Nah, B-nya 3.000 nih. Nah, kalau B-nya udah ketemu 3.000, kita substitusikan ke sini ya. B yang di sini kita ganti dengan 3.000. Maka C-nya akan keluar samanya dengan 7.000 kurangi 3.000, berarti C-nya adalah 4.000. Ya. Karena kalau B-nya kita ganti 3.000, 3.000 tambah 4.000 kan 7.000. Ya kan? Oke, sekarang tinggal kita cari nilai A-nya ya. Mau pakai yang mana? Persamaan yang kedua aja ya. Berarti A, ya kan? A ditambah dengan 3B. B-nya kan 3.000 ya. 3.000 kali 3 itu berarti 9.000. Oke. Kemudian ditambah dengan C. C-nya ketemu 4.000. Ya kan? Kemudian sama dengan 22.000. 22.000. Maka nilai A-nya sama dengan 9 tambah 4 itu 13. Ya, biar jadi 22 berarti tambah berarti 9.000 ya. Oke, berarti nilai A-nya adalah 9.000. 9.000 tambah 9.000, 18.000 tambah 4.000 kan 22.000, ya kan? Oke, berarti nilai A-nya adalah 9.000. Oke, sekarang tinggal kita cek jawabannya ya. 2 buku tulis, 2 buku tulis.
Buku tulis kan tadi A ya, berarti 2A itu artinya adalah 18, ya kan? 18.000 kita tulis 18 aja. Kemudian ditambah dengan 2 pensil. Pensilnya kan B, berarti 2 kali 3 itu 6.000, berarti 6. 18 tambah 6 itu 24. Oke, 24.000 ya, berarti benar. Kemudian yang B, harga 2 buku tulis itu berarti 18 ditambah 3 pensil. Berarti 3 kali 3 itu 9. 18 tambah 9 itu 27. Oke, ternyata benar lagi. Yang C, harga 2 buku tulis itu berarti 18 ditambah dengan 2 penggaris. Penggarisnya kan 4.000. Kali 2 berarti 8. 18 tambah 8 itu berarti 26. Nah, ternyata di sini 28 berarti salah. Oke, sekarang kita cek yang D ya. Harga 2 buku tulis berarti 18, kemudian ditambah dengan 3 penggaris. Penggarisnya kan 4 ya. 4 kali 3 berarti 12. 18 tambah 12 itu 30. Oke, ternyata benar lagi. Oke, sekarang kita cek yang E. Harga 3 pensil. Pensil itu B ya, 3 kali 3 berarti 9, ditambah dengan 3 penggaris. 3 kali 4 itu 12. Nah, 9 tambah 12 itu nilainya sama dengan 21. Ternyata benar lagi. Oke, jadi jawabannya adalah benar-benar, salah, benar-benar. Oke, lanjut soal nomor 5, soal tentang pertidaksamaan linier. Atau materinya adalah program linier. Luas suatu tempat parkir adalah 468 meter persegi dan dapat menampung tidak lebih dari 28 kendaraan dari jenis sedan dan bus. Luas rata-rata untuk sebuah sedan adalah 6 meter persegi dan untuk sebuah bus 26 meter persegi dengan biaya parkir untuk sedan dan bus masing-masing adalah 3.000 dan 5.000 per jamnya. Jika dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, pendapatan maksimum tempat parkir tersebut dalam 1 jam adalah. Oke, langkah pertama kita buat model matematikanya dulu ya. Yang pertama di sini ada 28 kendaraan terdiri dari sedan dan bus. Sedan kita misalkan dengan X, busnya kita misalkan dengan Y. Berarti artinya X kemudian ditambah dengan Y itu kurang dari sama dengan 28. Karena di sini kata-katanya adalah tidak lebih dari, itu berarti kurang dari sama dengan 28. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, ini hubungannya dengan lahan. Yang tersedia adalah ini, berarti nggak boleh lebih dari ini. Ya. Untuk yang sedan itu butuh 6 meter persegi, berarti samanya dengan 6X, kemudian ditambah dengan yang bus itu butuhnya 26, berarti 26Y kurang dari sama dengan lahan yang tersedia adalah 468. Kemudian sedan dan bus itu nggak ada negatifnya kan, maka nilai sedannya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kalau nggak ada kendaraannya berarti 0, nggak mungkin negatif kan. Yang Y juga sama, harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini adalah model matematikanya. Kemudian kita tulis fungsi sasarannya ya. F, X, Y itu yang mau dihasilkan apa? Yaitu tarif parkir ya. Jadi 3.000 itu untuk yang sedan, berarti samanya dengan 3.000X, kemudian ditambah dengan 5.000 untuk yang bus, berarti ditambah dengan 5.000Y. Ini adalah fungsi sasaran. Oke, untuk lebih jelasnya kita buat gambarnya dulu ya. Ini adalah sumbu Y ya, kemudian yang ini adalah sumbu X. Yang pertama, X plus Y sama dengan 28. Kita anggap sama dengan ya, untuk mencari garis dulu, itu kita anggap sama dengan. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0, maka kalau Y-nya 0 berarti X-nya 28. Kalau X-nya yang 0 berarti Y-nya 28. Berarti artinya di sini nilai X-nya adalah titik potong terhadap sumbu X itu nilainya sama dengan 28. Dan ini yang X ya, ini sumbu X. Kemudian yang ini adalah sumbu Y. Y-nya juga sama dengan 28 ya. Di sini nilainya adalah 0. Nah, ketika
X-nya ini 0, maka Y-nya 28. Ketika X-nya ini 0, Y-nya sama dengan 28. Ketika Y-nya yang 0, maka X-nya yang sama dengan 28. Kemudian kita cari persamaan yang kedua. 6X plus 26Y sama dengan 468. Oke, kita sederhanakan ya. Masing-masing kita bagi 2 ya. Kalau kita bagi 2, di sini dapatnya 3X. Bagi 2 berarti 13Y sama dengan bagi 2, 2, 3, 4 ya, 234. Nah, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X ya kan, terhadap sumbu X itu berarti yang Y-nya 0, berarti ini dianggap tidak ada, yang 13Y dianggap tidak ada. 3X sama dengan 234, maka X-nya sama dengan 234 bagi 3. Berarti untuk yang ini X sama dengan 234 dibagi 3. Nilainya sama dengan 23 bagi 3 dapatnya 7, sisanya 2. 24 bagi 3, 8. Berarti 78 ya. Oke, berarti titiknya nanti di sini adalah 78 X-nya. Kemudian untuk Y-nya nilainya sama dengan berapa? Ya, samanya dengan 234 dibagi dengan 13 ya. 23 bagi 13 dapatnya 1. 23 kurang 13 itu sisanya 10. 104 bagi 13 itu nilainya 8. Jadi Y-nya sama dengan 18. Oke, sekarang kita gambarkan ya. Nah, di sini titik Y di sini adalah 18 ya. Kemudian titik yang di sini adalah X-nya 78. Nah, sekarang kita cari daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Oke, yang pertama kita lihat persamaan yang pertama dulu nih ya. X plus Y kurang dari 28. Kalau kurang dari, itu berarti artinya panahnya ke kiri. Ya. Ini kalau kita kasih tanda kan sama dengan tanda panah ke kiri. Ya kan? Ini samanya dengan ada tanda panahnya ke kiri. Berarti daerah himpunan penyelesaian dari titik 28 dan 28 ini, daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sebelah kiri garis. Berarti yang sebelah kanan kita arsir atau enggak kita pakai. Diarsir nanti artinya yang enggak dipakai ya. Ini bukan DHP. Jadi DHP-nya ada di sebelah kirinya. Kemudian yang kedua, 3X plus 13Y, 6X plus 26Y kurang dari 468. Karena ini kurang dari berarti panahnya ke kiri lagi. Jadi untuk yang garis kedua itu panahnya ke kiri. Kita buat horizontal. Ke kiri itu berarti ya ke sana ya. Berarti yang sebelah kanannya ini kita arsir, artinya nggak dipakai. Ya. Kemudian di sini X-nya lebih besar dari 0, berarti X lebih besar 0 itu berarti ke kanan ya. Yang sebelah kirinya kita arsir. Kemudian Y lebih besar 0, berarti kalau Y itu ke atas ya, berarti yang ke atas ini yang dipakai, yang sebelah bawahnya nggak dipakai. Berarti yang paling bersih atau daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini teman-teman. Jadi kemungkinan akan maksimum yang pertama adalah di titik ini 18 ya. Itu artinya titiknya adalah 0,18 ya. Jadi di titik yang pertama adalah 0,18. Ini yang pertama. Kemudian titik yang kedua ini 28,0 ya. Berarti di situ ada 28,0. Kemudian titik yang ketiga adalah titik potong dari dua garis ini. Nah, titik potongnya berapa, berapa, kita cari dulu, kita eliminasi dari dua persamaan ini. Yuk, kita eliminasi ya, di sini ada 3X, maka yang ini masing-masing kali 3 aja ya. Ini kali 3, jadinya adalah 3X, kemudian plus 3Y sama dengan yang 28 kali 3 juga ya, 28 kali 3 berapa? 8 kali 3, 24, nyimpen 2, 6 tambah 2 berarti 8. Kemudian yang ini kita tulis ulang ya, yaitu apa? 3X plus 13Y sama dengan 2, 3, 4. Nah, tinggal kita eliminasi dari bawah ke atas ya. X-nya hilang, 13Y kurangi 3Y itu berarti 10Y sama dengan 2, 3, 4 kurangi 8, 4. 4 kurangi 4, 0. Kemudian 23 kurangi 8 itu 15 ya. Berarti 150 dibagi 10, maka Y-nya sama dengan 15 ya. Oke, Y-nya 15. Kalau Y-nya 15, berapakah nilai X-nya? Nilai X-nya sama dengan kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Y-nya ini kita ganti 15 ya. Kalau Y-nya 15, X-nya berapa? Biar 28.
Ya, berarti 13. Ya enggak? 13 tambah 15 kan 28. Berarti X-nya sama dengan 13. Oke, berarti di sini X-nya adalah 13, kemudian Y-nya adalah 15. Nah, sekarang kita cari mana yang paling maksimum. Ya, dicari yang paling maksimum. Yang pertama, X-nya ganti 0. Kalau ganti 0 berarti yang ini 0 ya. Berarti tinggal yang ini aja ya. 5.000 kali 18. 18 kali 5. 5 kali 8 itu 40. Nyimpan 4. Tambah 5 berarti 9. Berarti 90 ditambah 0-nya 3 berarti 90.000. Oke, yang kedua. 28 kali 3000X ya. 28 kali 3. 8 kali 3 itu 24, nyimpen 2. 6 tambah 2 berarti 8. 84.000. Kemudian yang ketiga, 13 kali 3. 3 kali 3 itu 9, kemudian 3 kali 1, 3. 39.000. Kemudian ditambah dengan 15 kali 5, yaitu 75.000. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan 39 tambah 75. 9 tambah 5 itu 14, nyimpen 1. 3 tambah 7 tambah 1 berarti 11. 114.000. Nah, di sini pertanyaannya adalah pendapatan maksimum. Nah, di tempat parkir tersebut dalam 1 jam adalah yang paling besar adalah yang ini kan. 114.000. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, buat teman-teman yang mau persiapan UTBK SNBT ada tersedia gratis dan juga premium. Teman-teman bisa buat akun di sini ya, utbk.eduvi.id. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat PTN yang dicita-citakan. Amin. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.